Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biasanya kan ada 1, 2, 3 nih kok diem aja gitu ya. Nggak maju-maju saya jadinya. Ya, kita akan segera mulai. Sebelumnya saya mengingatkan kita semua untuk silent HP supaya kita bisa konsentrasi dalam ibadah kita hari ini. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu di channel YouTube Komisi Dewasa Wanita. Kiranya persekutuan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Mari, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mulai. Kita akan masuk dengan memulainya melalui saat teduh. Kita bersaat teduh. Sekali lagi saya menyapa selamat pagi Bapak Ibu. Udah hari keberapa nih ya? Apa masih bisa dibilang tahun baru? Masih? Masih ya? Benar ya? Serius Boksu, jangan gitu dong. Berarti dia masih semangat nih Boksu nih. Gimana dengan kita, apa masih semangat? Semangat ya? Hari ke 15 tahun yang baru. Iya. Biasanya nih saya orang Batak kan. Bukan. Si Marina. Nah, saya tuh bingungnya begini sebenarnya. Kenapa ada teman suami kemarin itu sempat ketemu gitu ya. Belum tahun baruan belum. Tapi dia bilang begini, "Pak, kenapa?" katanya. Orang Kristen, dia ngomong orang Kristen. "Pak, kenapa orang Kristen kok ya Natalannya tahun baru ya?" Gitu kan. Ayo ada yang bisa jawab gak? Kenapa orang Kristen Natalannya tahun baru? Akhirnya diginiin sama suami saya. Bukan orang Kristen, tapi orang Batak. Natalannya tahun baru. Orang Kristen mah Natalnya tetap Natalan ya. Ya kan? Tapi orang Batak Natalannya tahun baru. Loh kok maksudnya gimana gitu ya? Ya orang Batak tuh kebiasaannya Natalannya itu dirapel di tahun baru. Nah, di situ itu di malam tahun baru khususnya itu yang paling istimewa buat orang Batak tuh. Ngumpul semua tuh dari yang muda, yang tua gitu ya, keluarga dari mana aja. Misalnya ada yang pulang kampung berarti ngumpul semua di kampung. Itu mulai dari jam 12. Saya dari GKI Sumbawa 2. GKI Sumbawa 2 waktu saya kuliah dibilangnya begini. Ini GKI apa HKBP gitu. Karena kebanyakan orang Batak di situ. Nah, saking banyaknya orang Batak, akhirnya majelis jemaat itu bikin liturgi khusus untuk malam tahun baru itu, ya kan? Jadi liturgi khusus. Jadi kami itu kalau malam tahun baru ketika ke gereja itu paling menunggu-nunggu malam tahun baru itu untuk datang karena pengen dapat liturgi itu. Gitu. Nanti berapa orang nih dalam satu keluarga? Misalnya ada 10, dikasih loh sama gereja ya 10 piece gitu. Nah, itu pas jam 12 itu kita nyanyi berurutan dengan tata ibadah itu sampai pada akhirnya nanti kalau orang Batak bilang mandok hata. Iya, mandok hata itu artinya apa? Ngomong sesuatu, terutama masalah minta maaf ya, mulai dari yang kecil kepada yang gede, nanti baru yang gede menutupnya gitu. Nah, sambil berkomitmen mau ngapain di tahun yang baru gitu. Nah, tema kita pada hari ini adalah New Start Being Smart. Nah, mengingat itu nih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saat itu orang Batak itu biasanya adalah new start-nya itu seperti apa nih? Nah, itu diberikan komitmen di situ. Diawali dengan mereka minta maaf lalu pengen jadi apa atau seperti apa mau berubah. Nah, saya teringat itu jadinya mengingat saya waktu masih kecil. Sekarang saya sudah berkeluarga, rada-rada susah tuh begitu ya. Karena mungkin sudah membaur dengan modern jadi jarang-jarang karena ketemu sama keluarga
ya, ke sana kemari gitu. Di rumah sendiri malah enggak gitu. Nah, buat kita karena udah hari ke-15 di tahun baru 2026 ini, new start kita apa? Sejauh mana being smart-nya di new start itu gitu ya. Jadi kita berusaha untuk memaknai kembali nih di hari ke-15, mumpung masih dibilang kata Boksu tadi masih terasa tuh ya tahun baru ya Boksu ya. Berarti apa nih yang menjadi new start kita? Nanti kita akan renungkan bersama melalui pemahaman Alkitab kita. Yang jelas pada saat ini kita belajar bagaimana kita mau mengisi hari kita di tahun yang baru ini dengan sesuatu yang membekali diri dengan firman Tuhan. Itu yang paling penting, new start-nya di situ gitu ya. Nah, sebelum kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengawali dengan menyanyikan nyanyian pujian ya dari PKJ 242 bait 1 dan 2, seindah siang disinari terang, untuk kembali memaknai kepada kita sejauh mana Tuhan telah memimpin, mengasihi kita di hari-hari yang lalu sampai di tahun yang baru ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Lagu ini mengingatkan kita kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa sampai tanggal 15 di tahun yang baru ini, ada banyak cara Tuhan mengasihi kita. Sehingga kita merasakan damai dan merasakan surga ada di sekitar kita. Betul ya? Kalau kita mengetahui bagaimana cara Tuhan mengasihi kita, kita akan merasa damai dan surga ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa pembukaan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini di dalam kebersamaan kami di Komisi Dewasa Wanita GKI Gading Serpong. Terima kasih Tuhan, di awal tahun yang baru ini kembali kami berkumpul, kembali kami boleh bersekutu bersama. Kembali kami boleh mengingat betapa Tuhan begitu baik di tahun-tahun yang lalu, dan Tuhan pasti akan selalu baik di tahun ini buat kami, buat masa depan kami. Apa yang kami rencanakan sebagai sesuatu yang baru untuk boleh mengubah kami dan membuat kami menjadi lebih baik, kiranya dengan hari ini kami mengawalinya. Tuhan boleh berbicara untuk kami memperlengkapi diri dengan lebih baik lagi, sehingga tahun 2026 menjadi berkat buat kami dan banyak orang. Berkati Bapak ibadah persekutuan ini agar menjadi berkat buat kami pribadi, keluarga kami, dan tentunya buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk, suami saya sering tuh nyuruh kita itu coba tarik nafas 8 kali. Tarik nafas, lalu buang nafasnya
Pelan-pelan 8 kali kita coba ya. Yuk kita tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak olahraga ya. Tapi tahu gak betapa baiknya sebenarnya menarik nafas 8 kali itu. Terutama ketika kita sebelum mendengar firman Tuhan. Kenapa itu begitu baik? Karena ternyata kita menyadari bahwa kita masih bisa bernafas. Kalau kata suami saya begini, kalau ngelihat sampingnya itu detak jantungnya masih ada, dia bilang, aduh Tuhan terima kasih, masih hidup, masih bernapas, masih memiliki kesempatan dari Tuhan untuk berkarya memuliakan nama Tuhan, menjadi mitra kerja Tuhan. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita bersyukur kita masih bisa bernafas, itu satu yang boleh kita rasakan. Yang kedua, baik buat kesehatan. Karena pada saat kita tadi menarik nafas, lalu mengembuskannya, sel-sel di otak kita itu jadi lebih rileks ya. Nah, kita bersyukur kita merasakan rileks hari ini, tandanya kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan dengan mengawalinya dengan lagu persiapan firman Tuhan, yaitu Tuhanku berjanji. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Sebelum kita masuki firman Tuhan, Amsal 1 ayat yang kelima. Bapak Ibu boleh baca, kita sama-sama buka. Amsal 1 ayat yang kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat. Maaf, sampai di sana ya, kita ulangi lagi ya.
Amsal 1 ayat yang kelima, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. You start being smart. Dengan ayat pembuka kita tadi ini, kita diajak untuk boleh memahami dan mengerti bahwa kita harus terus mau belajar, menambah pengetahuan, mendengar firman Tuhan, mendengar nasihat, mendengar petunjuk kebajikan, dan mendengarnya dalam kerendahan hati. Karena dengan demikian, seperti apa yang menjadi tema kita, You Start Being Smart, kita akan mengawali semua hari-hari kita di tahun 2026 ini menjadi lebih smart lagi. Tuhan memberkati kita, dan kami boleh persilahkan Pendeta Pram untuk melayani firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, nampaknya tahun 2026 ini adalah tahun yang menuntut kami menjadi semakin cerdas. Sebab kami melihat perjalanan di 2025. Udah ada banyak tantangan yang kami lewati. Tetapi kami melihat indikasi kompleksnya, makin rumitnya di tahun yang akan datang. Dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan keluarga, studi anak-anak, pekerjaan anak-anak. Kami merasakan bahwa kami harus makin memutar kencang otak kami sehingga kami tidak ketinggalan. Nampaknya kami akan lelah dengan itu, Tuhan. Atau mungkin kami tidak sanggup. Tetapi kami harus melakukannya, memperjuangkannya. Maka biarlah kekuatan yang dari Tuhan kami andalkan. Hikmat yang dari Tuhan yang kami pegang. Firman yang dari Tuhan yang menjadi dasar hidup, pemikiran, keputusan, dan pertimbangan-pertimbangan kami. Kami sadar akan kelemahan dan kekurangan kami, tetapi biarlah Roh Tuhan yang kudus yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Yesaya pasal 43. Kita akan membaca ayat 16 sampai 21. Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan yang membuat jalan melalui laut dan lintasan melalui air yang dahsyat. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga pasukan yang gagah perkasa. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit lagi. Mereka mati, dipadamkan bagaikan sumbu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah bacaan kita, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih ingat resolusi 2026 kita apa? Langsing, 1. Sehat, 2. Sebenarnya kalau sehat itu umum. Sekarang sudah mulai yang spesifik. Pinggang ramping.
tangan berotot gitu ya, langsing dan seterusnya. Jadi loh kok ya. Secara resolusi kita yang begitu indah itu, yang harus kita capai itu, kira-kira apa yang menyebabkan kegagalannya? Komitmen. Nggak tahan godaan. Nih ngomong-ngomong godaan, ibu mancing-mancing saya sih. Semalam nih kejadiannya. Saya sama istri saya di kasur pegang handphone dua-dua kan. Yang dibuka di saya itu Gojek. Lalu kelihatan promonya mulai besar, saudara ya. Saya bilang istri saya, bebek kaleo yuk. Jam 10 malam, saudara. Ya. Lalu istri saya bilang, memang benar sih cerita Adam dan Hawa itu. Yang ngegoda itu bukan bebek kaleonya. Bukan juga ular. Pasangan. Itu penggoda yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, ini ada sebuah penelitian ya. Saya kira ini empiris sekali, jadi mengacak begitu saja. Tapi ada kesan begini. Jadi sebagian besar resolusi itu akan berantakan setelah 1 atau 2 bulan pertama. Jadi yang tadi berpikir tentang saya king langsing, di bulan ketiga berat badan naik tinggi. Yang pengen sehat ternyata malah ya sakit gitu ya. Karena gagal menjaga kesehatan dengan baik, gagal berolahraga dengan baik dan seterusnya gitu. Tapi resolusi itu ternyata ya cuma sebentar saja umurnya begitu. Dan begitu bergeloranya, begitu berapi-apinya kalau saya akan kejar target itu. Dan begitu yakin kalau itu akan sampai dan bisa di tahun 2027 saya langsing. Tapi penelitian mengatakan ternyata cuma 2 bulan saja terlihat gagalnya. Itu terjadi dalam diri banyak orang. Amin. Ya jangan. Nah ini spesifik. Pada periode Januari hingga Februari, tingkat kecemasan, kelelahan mental justru meningkat. Jadi setelah resolusinya kelihatan gagal, mulai menghukum diri sendiri, mulai mengatakan saya tidak bisa, putus asa. Ditambah lagi ternyata persoalan di rumah gak kunjung beres. Persoalan di tempat kerja pasangan hidup kita tidak kunjung beres. Malah tambah ribet begitu ya. Dan itu kemudian membelenggu. Udah resolusi gagal, masalah tambah parah. Resolusi gagal, tambah berantem sama keluarga. Resolusi gagal, hujan lagi, udahan seterusnya begitu ya. Nah saudara, jadi inilah salah satu kenyataan yang kita hadapi di tadi Ibu Linda bilang ini 15 ya. Baru tanggal 15 loh, belum tadi dibilang 2-3 bulan ya. 15 masih oke lah gitu. 2-3 bulan. Tapi saudara ini jangan-jangan ini juga adalah kejadian di tahun yang lalu begitu. Sama sebenarnya cuma di tahun ini diulang lagi begitu. Nah, saudara-saudara, jadi kita patut bertanya-tanya nih kalau kenyataan atau fenomena atau penelitian mengatakan tentang fakta kita tertekan sedemikian rupa berat, tentang fakta mengatakan kita telah gagal dengan apa yang sedang kita cita-citakan gitu ya. Sementara dunia ini kalau dulu berputar kecepatannya 24, sekarang kayaknya lebih cepat lagi begitu. Dan kita jadi tambah lelah karena harus mengejar kecepatan yang dunia lari. Sudah capek, merasa gagal,
tapi harus jalan. Terpaksa jalan. Suka nggak suka, mau nggak mau jalan. Ya, nggak apa-apa. Karena itu adalah kenyataan yang harus dihadapi. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan. Saudara, cerita Yesaya 43 ayat 16-21 ini tentu seruan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel di tengah-tengah situasi susah mereka. Mereka pernah mengalami keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka hidup di berkeliling-keliling di padang gurun seperti itu, dan kemudian mereka juga pernah akhirnya dikalahkan dan kemudian dibuang di Babel begitu, dan ketika sudah dibuang nasibnya begitu rupa berantakan ya, masa depan saya nggak tahu bagaimana begitu ya, dan apa yang saya miliki hilang, termasuk barang, termasuk kebanggaan, identitas saya ikutan hilang begitu. Ini kondisi yang lebih menyeramkan kali daripada sekedar resolusi gagal begitu ya, atau tekanan berat gitu. Ya oke lah, kita samakan saja ya yang dialami oleh bangsa Israel dengan kondisi kita begitu. Yesaya dalam bagian kita mengajak bangsa Israel untuk mengingat. Beginilah firman Tuhan yang membuat jalan di laut. Tentu langsung ingat ya, itu cerita ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Mesir dan kemudian laut itu bleng kebuka semua dan bisa jalan begitu ya. Kemudian ternyata bisa nyebrang dan yang ngejarnya blek ketutup rapih gitu ya. Habis semua. Wow, melihat saya berhenti dikejar, saya dimenangkan oleh Tuhan. Oh, spesial sekali pengalaman itu gitu ya. Tapi ada yang menarik saudara-saudara. Ketika kata-katanya, beginilah firman Tuhan yang membuat jalan di laut dan lintasan di air yang hebat. Betul saudara-saudara, Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa dia adalah Allah yang membebaskan. Kita juga diingatkan pada bagian itu. Jangan lupa Allah yang kita sembah adalah Allah yang membebaskan. Ada banyak pengalaman kita di masa yang lalu di mana kita dibebaskan dari masalah yang satu, bahwa berikutnya ada masalah lagi yang baru, tapi kita dibebaskan lagi, dimampukan bertahan sampai pada saat ini. Allah yang membebaskan. Betul. Tapi firman Tuhan itu mengingatkan, setelah laut, perjalanan berlanjut. Dan setelah laut, pengalaman kita ada yang baru. Yang jadi soal adalah, apakah kemudian kita terpaku pada pengalaman yang dulu itu? Begitu bangsa Israel senang banget melihat bangsa Mesir itu dikubur hidup-hidup di dalam lautan. Itu seperti begini ya bahayanya. Tiba-tiba ada paku yang mau ditancapkan di sini, tetapi baju kita ikut di sini begitu loh. Udah, begini nih, lari ke sana nggak bisa, lari ke sini nggak bisa. Udah pokoknya ya dulu pernah bebas, pernah dimenangkan. Kalau diingat-ingat nostalgia, ya kita bisa ngelamun sendiri, nyengir sendiri, begitu melek. Lu ingat-ingat lagi, nostalgia lagi. Sama juga dengan pengalaman buruk ya. Ada orang yang terpaku dengan pengalaman itu. Tapi ini lebih konkret. Ini contoh ya, contoh. Saya di Kuningan itu 12 tahun. Banyak yang saya kerjain di situ. Dan betapapun sudah di sini hampir 2 tahun, masih banyak tuh yang suka telepon, minta didoain. Ya biasalah mantan. Ya kan? Mantan Enggak di telepon juga indah kok. Nanti rame loh. Ya kan? Coba bayangin begini. Saya datang ke Kuningan.
Lalu jemaatnya dikumpulin. Terus saya ngomong begini. Misalnya, maaf, jangan sampai kejadian. Saya ngomong gini. Piye, enak zamanku toh. Kalau saya sampai ngomong begitu, kira-kira apa akibatnya? Cari gara-gara. Betul gak? Cari gara-gara. Itu sebenarnya salah satu contoh ketika kepaku sama masa lalu. Seakan-akan masa lalu aja yang paling tinggi. Satu-satunya yang hebat itu masa lalu. Nanti masa depan gak ada yang lebih hebat lagi. Kata siapa? Calon pendetanya lebih pintar daripada saya kok yang sekarang. Misalnya begitu ya. Ada banyak orang yang menghakimi, menetapkan, menobatkan masa dulunya itu, masa lampaunya itu. Apakah itu yang positif, indah, prestasi. Termasuk yang jelek, duka, nangis, derita. Kemudian dinobatkan sebagai satu-satunya yang paling luar biasa. Penyakit bangsa Israel sama. Yang paling diingat adalah apa? Keluar dari tanah Mesir. Bebas. Musuh-musuhnya mati. Itu aja yang diingat. Nanti gak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Nanti gak ada lagi yang lebih hebat dari itu. Padahal Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Orang yang terpaku pada masa yang lalu melupakan sisi bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Kekal. Makanya teksnya diingatkan. Lihat. Setelah itu padang gurun Tuhan kerja terus. Sampai detik ini Tuhan kerja terus. Jujur GKI Kuningan ditinggal juga Tuhan kerja. Jangan ngerasa diri paling hebat. Ada kan foto mantan presiden kita. Penak zamanku tuh. Pernah lihat gak? Sebel saya ngeliatnya itu sebenarnya. Tapi poinnya jelas ya saudara-saudara ya. Kalau kita terpaku ya dalam arti benar-benar kepaku, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, nggak bisa move on dari satu kejadian yang luar biasa di masa yang lalu. Apakah itu kejadian positif, apakah itu kejadian negatif? Kita mengabaikan satu, kita melupakan satu. Tuhan terus menerus sedang akan kekal berkarya. Allah mengingatkan umat Israel bahwa dia adalah Allah yang pernah membebaskan mereka dari perbudakan. Membuka jalan yang secara mustahil. Ya, jadi kalau gambarannya Yesaya itu kurang lebih sebenarnya jadinya kayak begini nih. Ada orang berdiri, orangnya pakai baju apa? Modern. Udah jelas kan itu gak mungkin rombongannya Musa kan itu kan. Ya kan? Bajunya keren, perlentek begitu. Lalu dia berdiri, dia melihat dulu bangsa Israel itu pernah beriring-iringan melewati air yang terbelah begitu. Dan oke, itu sudah pernah terjadi. Tapi yang pernah terjadi itu mestinya meneguhkan bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti berkarya. Itu poinnya. Jangan kesannya udah gak ada lagi yang sehebat dulu. Salah. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Maaf saudara-saudara, kadang-kadang kreativitas kita juga bisa terhambat, tidak berkembang. Kalau kita menghukum, kalau kita menghakimi, saya itu tidak sehebat sebelumnya. Saya tidak sehebat dia yang sudah ada di zaman dulu. Salah. Yang hebat siapa? Yang hebat Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhenti berkarya lewat siapapun juga, termasuk saya. Nah, saudara-saudara ya, bagian berikutnya ya, kalau kita lihat ayat 18. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal dari zaman purbakala.
Jadi tambah jelas ya. Ayat ini bukan ajakan untuk melupakan sejarah. Bukan. Sama sekali bukan. Tapi ajakan supaya kita tidak terbelenggu. Terbelenggu itu sebenarnya sebuah pilihan. Saya mau pakaikan itu ke saya, atau saya tidak mau pakaikan itu kepada saya. Pak Pendeta, Oma minta saya datang ke rumah dari tadi pagi. Tetapi saya sibuk dengan pekerjaan saya dan saya berjanji nanti kelar kerja sore-sore ke rumah Oma. Ternyata menjelang sore Oma meninggal. Aku jadi gak sempat ketemu Oma. Pak Pendeta, kira-kira Oma gimana ya? Damai sejahtera gak itu matinya? Nanti arwahnya gentayangan gak nyamperin saya? Terus nanti saya gimana ini? Saya salah ini. Saya berdosa kepada Oma. Omanya sudah mati atau belum? Saya tanya begitu. Saya pastiin omanya sudah meninggal. Sudah diperiksa dokternya. Sudah, napasnya sudah berhenti. Jantungnya sudah berhenti. Bola matanya sudah total. Surat kematiannya ya sudah keluar. Yang belum keluar surat apa saya tanya? Surat wasiat. Nah itu kan. Sebenarnya sama yang mati urusannya selesai. Orang yang udah mati gak bisa nangis lagi. Orang udah mati gak bisa marah lagi. Orang udah mati gak bisa kecewa lagi. Orang udah mati gak bisa seneng seperti dunia bilang gitu, ketawa ketiwi. Udah selesai. Selesai. Tapi nampaknya ada satu kesalahan, ya, satu kealpaan yang membuat siapa? Yang hidup tidak selesai-selesai. Oleh yang mati udah selesai. Urusannya sama almarhum. Almarhum udah meninggal. Suami, istri, maaf ya ini jangan ditiru. Jatuh dalam dosa perselingkuhan. Si laki-laki selingkuh sama perempuan lain. Si perempuan lainnya udah meninggal. Terus ininya masih gegeran terus. Lucu ya, itu kenyataan loh. Gak di sini, bukan di sini. Kenyataan. Tuh saya disantet sama keluarga itu. Dan seterusnya. Ada orang tuh dengan satu kejadian itu kemudian ya dia terbelenggu. Beda ya, yang pertama tadi terpaku. Gak bisa gerak, kalau dia terbelenggu. Dia bisa gerak. Tapi dibawa terus gitu. Tapi dibawa terus. Nah, kepada bangsa Israel yang pernah ketahuan menyembah Allah lain. Kepada bangsa Israel yang pernah tidak nurut sama Tuhan. Kepada bangsa Israel yang pernah punya pengalaman mengerikan di tanah Mesir. Itu pernah ada terjadi, betul. Kata-kata jangan ingat-ingat hal yang dahulu berarti adalah satu kata betul. Ada tantangan buat kita, ada kenyataan buat kita. Kita sulit melangkah dalam luka, kita sulit melangkah dalam penyesalan, kita sulit melangkah dalam rasa bersalah. Bahkan ada yang berhenti bertumbuh. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang mampu melepaskan yang sudah berlalu. Bagaimana caranya melepaskan yang sudah berlalu? Mengampuni diri sendiri. Bukan mengampuni orang lain. Mengampuni diri sendiri. Saya sudah salah. It's okay.
Saya sudah jahat. Itu mendatangkan masalah. Sekarang saya menyesal. It's okay. Saya mau melangkah, boleh nggak? It's okay. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang mampu melepaskan, mampu mengampuni apa yang sudah berlalu. Agar tangan kita dan hati kita terbuka untuk karya Tuhan yang baru. Sekali lagi rujukannya jangan lupa. Pemulihan yang Tuhan lakukan berlangsung secara terus-menerus. Nah, berikutnya ada padang gurun. Jadi setelah keluar, kemudian ketemu padang gurun, sebuah situasi yang menyeramkan, sebuah situasi yang mematikan. Dan pada bagian ini firman Tuhan, sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Saudara-saudara, padang gurun adalah perkara baru. Lambang perkara baru. Bagi bangsa Israel, padang gurun adalah sebuah situasi yang berbeda daripada danau, daripada dikejar-kejar, daripada tanah Mesir yang berlimpah madu dan susu. Beda. Ini situasi yang mulai dikenali, mulai dipelajari. Saya bisa apa di sini? Apa yang mesti saya kumpulkan? Apa yang mesti saya baru? Apa yang harus saya baru inovasi begitu. Perkara baru saudara-saudara, padang gurun ini sudah dimulai. Tapi sayang barangkali ada orang yang tidak menyadarinya. Ada orang yang tidak peka dengan situasi yang baru. Ada orang yang tidak bisa membaca tanda-tanda yang baru, suasana yang baru, situasi yang baru, atau ya tidak mau mencari-cari. Ya, kalau bangsa Israel itu ada di padang gurun lalu cuma diem aja gitu, dia nggak berusaha cari, coba ya cari sumber air, siapa tahu ada oasis. Oasis tahu ya, ada satu genangan air yang ada di padang gurun yang begitu luas. Kalau diem saja, ya nggak dapat apa-apa. Nah, harusnya membaca, harusnya berjalan ke sana, ada yang jalan ke sana, kerjasama lah dengan baik. Ini satu simbol bagi kita, saudara-saudara, memang dibutuhkan itu dalam rangka mengisi tahun yang baru. Siapa yang di sini masih rutin baca berita, surat kabar? Ya sekarang sih digital ya. Kalau dulu kan koran. Lopernya pagi-pagi naik sepeda, terus korannya dilempar. Sekarang enggak ya, udah pakai handphone semua. Siapa yang masih rutin baca berita kabar, lihat TV, TikTok tuh suka sesat sih. Bener, ada resep masakan diikutin, asin luar biasa. Tapi maksudnya sumber-sumber yang terpercaya ya, kita lihat labelnya, mereknya gitu, siapa dan masih belajar hal-hal baru gitu. Itu penting, tapi terutama sebenarnya tentang data-data dan informasi-informasi terbaru. Siapa yang belum daftar Kortek hari ini? Waduh, Kortek apaan? Itu pizza jenis apa lagi itu Kortek ya? Dan ada banyak hal baru. Siapa yang hafal harga emas hari ini? Ya. Saya membayangkan kalau bangsa Israel ada tiba-tiba ditaruh di padang gurun gitu. Ya, mereka harus lihat. Mereka harus baca. Harus pelajari. Ini kelihatannya susah. Iya betul kelihatannya. Tapi kan harus digali. Ada apa di sini? Apa yang bisa membuat saya bisa bertahan hidup gitu. Ya situasi padang gurun itu sengaja dihadirkan Tuhan bagi bangsa Israel supaya ininya diasah begitu.
supaya terbiasa punya pola hidup yang jangan cuma ngikutin orang lain begitu, tapi kritis, membaca, belajar, aktual. Nah, saudara, pada akhirnya di bagian ya khususnya ayat 21 di sana dikatakan umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ini doktrin yang kuno banget ya, bahwa tujuan hidup manusia itu bukan kekayaan. Tujuan hidup juga bukanlah harta, tahta, jabatan. Tapi tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Tapi bagian ini memperjelas apa sih yang disebut dengan memuliakan Tuhan. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi memuja Tuhan, memuliakan Tuhan itu adalah memberitakan. Melakukan aksi keluar. Melakukan sebuah aksi yang berjumpa dengan orang lain. Mempengaruhi orang lain. Menginspirasi orang lain. Menolong orang lain. Betapapun beda. Dan karena itulah kemudian orang-orang melihat Allah itu luar biasa ya. Allah itu ternyata memakai kamu ya. Allah itu ternyata bekerja dengan kreatif ya. Siapa sangka ternyata Allah itu memakai orang kayak kamu untuk memberikan sesuatu yang berharga buat saya. Karena orang-orang kayak kamu itu betapapun lemah ternyata bersedia melakukan apa yang baik, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mengawali tahun yang baru ini dapat dijalani dengan bijaksana melalui langkah-langkah. Mari jadikan hikmat Tuhan sebagai dasar mengambil keputusan kita. Jangan emosional atau terpengaruh tekanan situasi. Mari melepaskan beban masa lalu secara sadar agar tidak menghambat pertumbuhan rohani kita. Dan mari membangun kepekaan rohani dengan memberi ruang bagi Tuhan untuk menuntun hidup kita setiap hari. Hati yang peka, pikiran yang bijak, dan hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk ke lagu respon, saya teringat tuh dengan Boksu tadi bilang, padang gurun itu mengingatkan kita untuk mau belajar, mau mencari informasi, mau dengan bijaksana melihat situasi yang berubah ya, berubah. Bapak tua saya sebelum meninggal selalu nasihatnya kepada saya itu sama setiap tahun kalau tahun baru tuh. Dia pernah bilang begini, Lin, kamu harus bisa siap 10 atau 20 tahun lagi dengan keadaan yang berbeda katanya. Ya kan? Supaya kamu bisa fight. Terus siapa yang gak menyangka ya kalau ternyata omongan bapak tua saya terjadi saat COVID. Ya, saat COVID. Bagaimana semua orang kayak ditunggal balikan gitu ya, berputar arah dari usahanya masing-masing gitu, supaya bisa bertahan hidup. Jadi yang Pak Pendeta Pram katakan tadi buat kita semua, itu menjadi pembekalan buat kita, bagaimana di tahun 2026 ini, selain kita memang tidak lupa terhadap sejarah kehidupan kita, tapi kita dengan bijaksana mendasarkan semua yang mau kita lakukan di tahun 2026 dengan firman Tuhan yang pertama, dan mau bijaksana melihat situasi ke depan dengan mau belajar secara rendah hati.
menganggap diri bahwa kita nggak tahu apa-apa, supaya kita bisa menampung banyak pengetahuan, dan kita bisa fight kalau terjadi perubahan. Kiranya bisa menolong kita semua untuk pelayanan firman dari Pendeta Pram, dan kita boleh memaknainya dalam sebuah lagu, yaitu berjudul Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan sekali lagi. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi refnya. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita yakin semua baik bersama dengan Tuhan di tahun 2026 ini. Saya persilakan Pendeta Pram untuk doa syafaat. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, memasuki 2026 ini kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan di tahun-tahun sebelumnya. Kami mohon berkati langkah baru kami, semangat baru kami, komitmen tekad baru kami. Tuntun setiap keputusan dan beri kami keteguhan di tengah-tengah situasi ataupun di tengah-tengah ketidakberdayaan kami.
Kami yakin bersama-sama dengan Tuhan kami bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur karena Engkau telah berkenan memberikan kesatuan hati di antara panitia, penatua, donatur, jemaat, simpatisan dalam rangka pembangunan gedung GKI Gading Serpong sampai saat ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan mencukupkan seluruh upaya dan dana pembangunan. Kami terus berdoa untuk rupa-rupa pergumulan anggota jemaat maupun simpatisan dalam kehidupannya yang mengalami kelemahan tubuh, yang akan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, yang menantikan buah hati, yang sedang menyelesaikan pertikaian internal, yang mencari pasangan hidup, dan rupa pergumulan lainnya. Tuhan temani langkah-langkah mereka. Dan kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya di minggu ini. Ibu Juliana, Ibu Renita, Ibu Greswati, Ibu Yuyun, Ibu Suryati. Biarlah kami juga mendoakan nama-nama yang lain yang kami ketahui bersyukur dengan ulang tahunnya di tahun-tahun ini, di minggu-minggu ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera melingkupi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa kita harus mampu untuk bijaksana menyikapi semua keadaan yang mungkin berbeda di tahun 2026 ini. Sehingga ketika kita boleh memulai sesuatu yang baru dengan cerdas, firman Tuhan menjadi landasan kehidupan kita. Supaya kita bisa dengan matang merencanakan sesuatunya yang di tahun 2025 ini dan memutuskannya tahun ini dan tentunya menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita boleh memantapkan apa yang boleh menjadi kebaikan firman Tuhan bahwa harus disebarkan, harus menjadi sesuatu yang terlaksana dalam kehidupan kita dengan menyanyikan pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Mari saudara-saudara kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
ibadah selesai, kita masuk ke dalam saat teduh. Kita hening sejenak. Ya Bapa, biarlah kami siap menghadapi perubahan dalam kebaikan firman Tuhan. Kami yakin semuanya baik. Amin. Shalom. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Saya minta waktunya sebentar untuk menyampaikan warta. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Pram yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Linda yang bertugas hari ini sebagai PP, Ibu Tuti sebagai pemusik, Ibu Lani dan Ibu Tea sebagai singer, serta Ibu Sarma, dan satunya lagi siapa ya? Bu Shirley sebagai aser siang hari ini. Ibu Shirley udah pulang ya. Nah, terima kasih ibu-ibu untuk pelayanannya. Sebelum saya menyampaikan warta, hari ini ada jemaat baru yang baru pernah pertama kali hadir. Selamat datang untuk Ibu Rosita, juga Ibu Ani. Silakan berdiri Ibu. Mungkin ibu-ibu di samping kanan kirinya bisa memberikan salam. Kami tunggu kehadirannya Ibu Rosita juga Ibu Ani untuk persekutuan selanjutnya di Kamis mendatang. Kemudian untuk warta hari ini, kami mengajak jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pemusik, singer maupun aser, bisa menghubungi Ibu Tena. Ibu Tena ada di sayap kanan. Juga kepada jemaat yang ingin bergabung di dalam tim pelawatan, juga bisa menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Hari ini yang bersangkutan tidak hadir, tapi ada nomor handphone yang bisa dihubungi ya ibu-ibu. Untuk jemaat yang rindu untuk didoakan juga bisa menghubungi Ibu Widya. Nomor handphone sudah tertera. Silakan bisa menghubungi. Untuk persekutuan dewasa Kamis mendatang ibu-ibu tanggal 22 Januari dengan tema Tegar Melangkah dalam Tuntunan Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Geral, Abang GG, si ganteng. Terima kasih kehadirannya. Kamis depan ibu-ibu bisa bertemu dengan Pak GG ya. Dan Kamis depan akan ada keterampilan menghias cupcake yang akan dibawakan oleh Ibu Herlina. Ciher mana ya? Tadi hadir. Nah, itu. Nanti akan dibawakan oleh Ciher dan Mbak Chandra. Ibu-ibu silahkan mendaftar. Hari ini bisa mendaftar secara manual. Tadi sudah kita siapkan kertasnya. Ibu-ibu bisa daftar atau bisa mengisi di G-Form yang kita share di WA grup komunikasi. Next. Untuk pembekalan mentor tanggal 23 Januari, Jumat jam 15.30 yang akan dibawakan oleh Ibu Reni, buku Lewi bab 1 ya ibu-ibu ya. Nanti kita mungkin akan mulai lagi di bulan depan ya untuk kakak-kakak yang selama ini kita libur. Next. Ruang doa ibu-ibu udah dibuka kembali per Selasa kemarin di ruang ini. Silakan ibu-ibu yang mau berdoa. Ruangannya dingin, musiknya juga slow, enak untuk berdoa. Silakan hadir. Untuk ulang tahun di minggu ini ibu-ibu, selamat ulang tahun kepada Ibu Yuliana, Ibu Renita, Ibu Grace, Ibu Yuyun, dan Ibu Suryati. Dan untuk siang hari ini yang hadir hanya Ibu Suryati. Silakan maju ke depan, Ibu Suryati. Kita menyanyikan lagu bersama-sama ya Ibu.
nanti ada snack di samping. Terima kasih kepada Ibu Suryati juga Ibu Purni yang sudah menyediakan snack untuk kita. Yesus memberkati. Jangan pulang dulu, nanti kita foto bersama ya Ibu. Agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Suryati selamat ulang tahun. Padamu Suryati selamat ulang tahun. Kita foto bersama Ibu-ibu. Padamu Suryati selamat ulang tahun. Nanti silakan Ibu-ibu mengambil Ulang tahun ke-17. satu donat, satu pastel. Ada di samping ya Ibu-ibu. Wah, enak nih yang datang hari ini. Ya, foto dulu. Silakan Ibu-ibu mengambil posisi. Kita foto bersama.